sangat diperlukan. Ya, jadi dalam membuat sebuah aplikasi itu harus direncanakan dulu apa yang akan dibuat, ya. Kemudian kira-kira usability-nya untuk apa, kegunaannya untuk apa, gitu ya. Terus juga harus dikaji lagi siapa yang akan mempergunakan. Kemudian alur bisnisnya seperti apa, rancangan desainnya kayak apa, rancangan database-nya seperti apa, ya. Nah, ini perlu dibuat semacam metodologi langkah-langkah, ya. Sehingga dalam membuat sebuah aplikasi ini juga harus ada metodologi. Saya ceritakan sedikit ilustrasi tentang jenis pekerjaan lain. Ya, ini karena kebetulan saya banyak juga bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Saya tidak asing dengan adanya metodologi pelaksanaan pekerjaan. Ya, metodologi pelaksanaan pekerjaan, misalkan kita akan membuat rumah. Nah, apakah kita akan serta-merta langsung pasang batu, pondasi, kemudian pasang bata, bikin rumah? Kira-kira langsung seperti itu atau bagaimana, teman-teman? Tidak. Tidak ya. Kalau kita langsung mengerjakan seperti itu, kira-kira apa yang kemungkinan apa yang terjadi? Ketika Ya, kita pengen bikin rumah, besok langsung pasang batu, pasang bata. Apa yang tidak. kira-kira Ya, tidak apa? bentuknya tidak sesuai harapan. Ya, bentuknya tidak Nggak ada sesuai yang rencana sih. ya, tidak ada rencana ya. Jadi kita harus direncanakan dulu nih. Kita mungkin bikin rumah apa? Apakah rumah keluarga? Apakah rumah kos-kosan? Bentuknya beda-beda ya. Rumah keluarga apa, rumah kos-kosan atau rumah dalam bentuk villa ya, atau mungkin dan lain sebagainya. Itu harus diletakkan dulu. Ya. Kemudian ketika kita pilih rumah keluarga, kira-kira nanti kebutuhan ruangnya untuk apa saja sih? Gitu, ya. Itu harus direncanakan. Ya. Kebutuhan ruangnya, ruang tamu ada satu, ruang keluarga, ruang kamar tidur mungkin ada 3, ruang dapur, ruang sholat, ya, ruang makan, kamar mandi, dan toilet, dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan, direncanakan, sehingga dengan adanya bangunan rumah yang sudah dibangun itu dapat mengakomodir semua kebutuhan. Itu ya, direncanakan rumahnya bentuknya kayak apa, dibuat sket apa aja. Lalu didesain, digambarkan, ya, digambar rancangan. Nanti bentuknya ukuran berapa kali berapa, ya. Kemudian sketsanya setiap ruangan ada di bagian tempat mana saja, begitu, ya. Jadi ketika nanti akan rumah itu dibangun, itu akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, ya. Jumlah ruangan, jenis ruangan, ukuran ruangan, bentuknya presisi, tidak dalam tanda petik mungkin bengkok dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika dibangun betul-betul sesuai dengan rencanakan. Kalau seandainya rumah itu tidak sesuai dengan yang direncanakan karena tidak ada metodologi pelaksanaan pekerjaan, apa yang akan terjadi? Ya. Maka mau nggak mau untuk menyesuaikan keinginan kita harus dibongkar lagi kan rumahnya, dirombak lagi. Sudah jadi dirombak lagi. Ya. Kemudian setelah dirombak lagi, otomatis perlu waktu. Kalau sudah perlu waktu, juga perlu biaya. Ya. Jadi dengan adanya sesuatu yang tidak direncanakan, itu akan menambah waktu dan biaya. Begitu juga dengan sebaliknya sistem. Ya. Ketika sistem ini tidak direncanakan, ketika sistem ini tidak menggunakan metodologi yang tepat, maka ketika sistem informasi itu jadi dan tidak sesuai dengan kebutuhan user, harus diubah lagi. Ya, harus dibongkar lagi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan user. Dampaknya apa?
dampaknya sistem itu akan membutuhkan waktu tambahan. Ketika butuh waktu tambahan, butuh tenaga. Ketika butuh tenaga, butuh biaya. Gitu ya. Jadi bukannya cepat, tapi justru akan memperlambat ketika kita membuat sebuah sistem informasi tanpa adanya penggunaan metodologi pengembangan yang tepat. Kira-kira sekilas bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Oke. Nah, dalam proses pengembangan sistem, ini dapat juga diartikan sebagai menyusun sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Jadi, atau bisa jadi yang tadinya tidak ada sistem menjadi ada, gitu ya. Menyusun satu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Nah, di dalam pengembangan sebuah sistem informasi, maka tentu kita harus melihat hierarki sistem. Hierarki sistem yang itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, hierarki sistem ini nanti akan disesuaikan ya dengan jenis inputnya seperti apa, kebutuhan-kebutuhannya ya, prosesnya yang mau bagaimana, online atau tidak. Terus outputnya ingin yang seperti apa yang diinginkan oleh user. Apakah bisa dalam bentuk teks, gambar, video, audio, ataukah yang diinginkan dalam bentuk mungkin grafik, tabel, dan lain sebagainya. Nah, untuk membentuk perencanaan input, proses, dan output, maka perlu adanya sebuah mekanisme atau metode. Ya, metode ini nanti yang akan mengakomodir semua kebutuhan dari proses input sampai dengan proses output. Gitu ya. Nah, untuk mendukung kegiatan untuk pengembangan sistem sesuai dengan metodologi yang tepat, maka dibutuhkan juga adanya budget atau biaya. Ya, tuh. Nah, di samping membuat atau membangun sistem yang tadinya tidak ada menjadi ada, proses pengembangan sistem juga dapat diartikan sebagai memperbaiki sistem yang telah ada. Ya. Memperbaiki sistem yang telah ada itu artinya apa? Jadi sistem yang sudah ada itu di repairing, ya, di repair, ditambah lagi fiturnya, ditambah lagi fungsinya, atau dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan user. Ya, sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ini maka prosesnya akan sedikit berbeda ketika kita membuat sebuah aplikasi yang baru. Prosesnya akan sedikit berbeda. Ketika kita akan memperbaiki sistem yang ada, maka kita harus mendefinisikan desain, ya, melihat desain sistem yang sekarang ini berjalan seperti apa, bentuknya kayak apa, fungsinya seperti apa, alur cerita proses bisnis saya apa. Ini dikaji dulu, ya. Ya, setelah dikaji, didefinisikan, ya, kemudian dilakukanlah pengembangan, ya, dilakukanlah pengembangan, perbaikan, penambahan fitur dan lain sebagainya. Oke. Setelah dilakukan pengembangan, penambahan fitur, perbaikan dan lain sebagainya, maka di testing, ya, kode testing. Testing ini sebetulnya tidak hanya dalam kapasitas memperbaiki sistem yang ada, tetapi ketika kita membuat sebuah sistem informasi yang baru, maka juga tetap harus ada metode testing. Ya. Nah, setelah di testing, apalagi yang kita lakukan adalah integrasi, ya, mengintegrasikan integrasi dengan sistem-sistem lain yang berjalan. Misalkan terintegrasi dengan sistem informasi bagian keuangan, terintegrasi dengan sistem bagian kepegawaian, terintegrasi dengan sistem bagian marketing, dan lain sebagainya. Nah, ini proses memperbaiki sistem yang telah ada ini memerlukan waktu terlebih dahulu untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan. Kemudian setelah didapat informasi-informasinya, maka barulah kemudian dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan user. Ya, berbeda ketika kita membuat dari awal, membuat dari nol, pasang fondasi dari bawah. Nah, berbeda ketika kita memperbaiki sistem yang ada. Kita sama saja dengan memperbaiki rumah yang ada. Kita mau renov nih, kita mau nambah layout tempatnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Dipelajari dulu nih.
bentuk rumahnya kayak apa, tekstur kekuatannya ada di mana. Jangan sampai nanti ketika kita membongkar, justru membongkar titik kekuatan, nanti rumah ini akan jadi ambruk. Ya. Kita pelajari, setelah selesai baru kita bongkar, kemudian kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan aplikasi. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada pertanyaan silakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke. Tapi Nah, emang nggak ada PPT-nya ya, Pak? oh PPT-nya belum saya share ya? Belum, Pak. Waduh. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Saya tadi berbicara panjang, waduh. Ini ya tadi saya menjelaskan yang ini nih. Nih, mengembangkan sistem baru, kemudian ini memperbaiki sistem yang telah ada. Oke, teman-teman belum saya share ya, berarti materinya ya? Belum, Pak, yang ini, Pak. Belum, Pak. Oke. Ini tadi gambarannya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, dalam studi kasus berdasarkan penelitian terdapat fakta. Ya, fakta ini sih sudah agak lama ya, pengamatan yang sudah lama. Yang baru mungkin sudah terupdate ya. Fakta di negara Indonesia bahwasanya di dalam pengembangan sebuah sistem informasi khususnya software house ya, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi sistem informasi itu mengadopsi atau menggunakan metodologi pengembangan sistem informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Namun ada juga sebagian perusahaan-perusahaan masih mengabaikan hal ini. Jadi ketika ada kebutuhan dari user, langsung pasang, bikin bata, langsung bikin fondasi, langsung bikin aplikasi, langsung codingnya. Ya. Ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kaidah metodologi pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Yang dampaknya nanti akan berujung pada ketidakpuasan user. Ya. Jadi usernya nanti tidak akan puas ya ketika aplikasi itu dikembangkan tidak sesuai dengan perencanaan yang matang. Nah, jadi perencanaan yang matang, identifikasi kebutuhan itu merupakan bagian dari metodologi. Ya. Nah, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan metodologi itu untuk menjamin bahwa sistem informasi yang diselesaikan itu tepat waktu. Ya. Jadi kalau aplikasi yang dipesan, dikembangkan itu tidak tepat waktu, dampaknya apa? Dampaknya usernya tidak puas, gitu kan ya? Tidak puas, ditunggu-tunggu, ya kan? Sudah tidak tepat waktu, molor, minta tambahan biaya lagi, kan repot. Ya, sehingga harus dijamin tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan sesuai dengan spek yang diinginkan. Nah, itulah alasan-alasan yang sangat fundamental sekali mengapa dalam pengembangan sistem informasi aplikasi itu diperlukan adanya metodologi pengembangan sistem. Nah, metodologi pengembangan sistem itu secara general itu dikenal dengan istilah System Development Life Cycle atau SDLC. Ya, terdiri dari planning, analisis, desain, dan implementasi atau disingkat dengan PADI. Planning, analisis, desain, implementasi. Itu di dalam metode pengembangan sistem informasi secara general. System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, nanti di dalam SDLC itu nanti akan ada banyak sekali metode-metode yang lebih spesifik. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, metodologi pengembangan sistem informasi itu antara ada metodologi waterfall. Masih ingat? Atau metode sekuensial.
Selanjutnya ada juga metode spiral. Ya, ada juga metode prototyping. Ada juga metode RAD, Rapid Access Definition kalau salah. RAD itu ya. Gak lupa dikit sih. Ada juga metode reuse based development. Jadi memperbaiki sistem-sistem yang ada. Itu ada metodenya sendiri, yaitu dengan metode reuse based development. Tuh, masih ingat kira-kira metode-metode itu, jenis-jenis? Waterfall, spiral, prototyping. Masih ingat? Masih Pak. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Nanti teman-teman tidak akan lepas dari situ ya. Ketika suatu saat nanti teman-teman membuat sebuah tugas akhir. Nah, strategi pengembangan sistem informasi ini dapat bentuk tadi ya, sekuensial atau dikenal dengan istilah metode waterfall. Kemudian ada juga metode iteratif dan inkremental atau dikenal dengan istilah metode prototyping. Ya, prototyping itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian ada metode spiral. Nah, metode spiral. Kemudian ada metode spiral itu metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dalam skala besar. Kemudian ada metode RAD juga. Sama ya, untuk skala besar ya. Nah, secara umum ya, meskipun agak lama ya, metode yang banyak digunakan yaitu metode waterfall ya atau sekuensial ya. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti tanjakan, step by step. Ya, tanjakan. Sekuensial artinya setiap tahapan diselesaikan sebelum masuk tahap berikutnya. Ya. Jadi dilakukan secara bertahap, gitu ya. Namun meskipun dalam prakteknya seringkali melampaui, tidak memperhatikan batasan-batasannya ini. Dampaknya apa? Ya, nanti akan terjadi tidak kesesuaian kebutuhan user. Bentuknya seperti apa sih? Nih, bentuknya. Teman-teman kelihatan? Lihat, Pak. Ini salah satu gambaran metode sequential, metode waterfall. Ya, nanti terdiri dari analisis sistem, desain, implementasi, dan maintenance. Ya. Jadi langkah pertama itu kita harus ada studi kelayakan, analisis kebutuhan. Setelah studi kelayakan, dianalisis kebutuhannya, ya, baru kemudian dirancang dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Iteratif dan inkremental. Ya. Iteratif dan inkremental ini merupakan kegiatan analisis, perancangan, dan implementasi sebagian. Nah, ini contohnya tadi prototyping. Ya. Prototyping itu artinya sudah ada gambaran produknya. Gitu. Sudah ada gambaran produknya. Misalkan Politeknik Negeri Cilacap nih memerlukan adanya sistem informasi perpustakaan. Terus ketika disampaikan oleh usernya dari marketing, bentuknya sistem informasi perpustakaan itu kayak apa sih? Si developer softwarenya bentuknya seperti ini loh, dengan menunjukkan sistem informasi perpustakaan di tempat lain misalkan. Sistem informasi perpustakaan PENS, gitu ya. Sistem informasi perpustakaan Politeknik Indramayu, gitu. Jadi hampir mirip-mirip. Ya. Ketika nanti disampaikan, dipresentasikan,
kita kaji kebutuhan-kebutuhan user. Ada nggak tambahan, perubahan dari aplikasi-aplikasi yang tadi disampaikan. Ketika ada tambahan, masukan, dan lain sebagainya, baru kemudian si developer akan mengubah kebutuhan, akan mengubah aplikasi tersebut ke dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan user. Kemudian disampaikan lagi kepada user, apakah bentuknya seperti ini, dan seterusnya. Berbeda dengan metode waterfall, itu memang dari kertas putih. Ya. Jadi mulai dari awal, kertas putih itu artinya dari nol gitu ya. Jadi antara software developer dengan user itu betul-betul mulai dari kertas putih. Belum ada apa-apa sekali. Berbeda dengan metode prototyping. Itu sudah ada bentuk produknya, tetapi belum sesuai dengan kebutuhan user 100%. Belum disesuaikan. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa secara general bahwa metode pengembangan sistem informasi itu ada sistem development life cycle. Ya. Sistem development life cycle seperti ini. Ya. Investigasi, direncanakan, diinvestigasi kebutuhan. Ya. Kemudian ada kegiatan analisis, ya, analisis data, analisis kebutuhan fungsional maupun analisis kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional itu apa? Ya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan user terhadap aplikasi tersebut. Misal nih, kebutuhannya sistem informasi akademik Politeknik Cilacap. Apa saja kebutuhan fungsionalnya? Pertama, ya, dosen dapat mengupload nilai-nilai mahasiswa, ya, yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Ya. Jadi dosen ini dapat upload nilai nih, ya, yang melakukan konversi nilai secara otomatis. Ketika masukin angka-angka, nanti aplikasi itu akan melakukan convert menjadi huruf A, B, atau B, dan seterusnya. Terus yang kedua, ketua jurusan dapat melakukan monitoring, ya, nilai-nilai mahasiswa. Jadi si kajur itu bisa melihat nilai-nilai mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga apalagi? Bagian administrasi akademik dapat melakukan pengelolaan data-data mahasiswa. Ya, jadi nama-nama mahasiswa itu bisa diinputkan oleh BAK, bisa diubah oleh BAK, atau mungkin bisa dihapus oleh BAK. Dosen nggak bisa menambah daftar mahasiswa, mengubah daftar mahasiswa, atau menghapus. Yang bisa hanyalah BAK. Nah, itu adalah beberapa kebutuhan fungsional. Atau mungkin si mahasiswa. Ya, mahasiswa dapat melihat daftar nilai masing-masing. Ya. Jadi nilai masing-masing, nggak nilai semuanya. Ya. Ketika login si Budi ya hanya bisa melihat nilainya si Budi. Ketika login sebagai si Ani ya hanya bisa melihat nilainya si Ani. Oke. Kemudian ada juga analisis kebutuhan non fungsional. Ya. Non fungsional itu adalah kebutuhan kebalikan daripada fungsional ya. Kebutuhan terhadap bagaimana aplikasi yang dikembangkan itu nanti diimplementasikan. Itu kebutuhan, misalkan kebutuhan perangkat kerasnya, ya. Non fungsional. Kebutuhan perangkat kerasnya misalkan perangkat komputer, kemudian jaringan diperlukan tidak, server router diperlukan tidak, ya, karena ketika nanti digunakan berbasis pada online maka akan dibutuhkan. Gitu. Kemudian dari sisi software apa yang dibutuhkan, ya, perlu adanya web server, perlu adanya web browser, perlu adanya aplikasi lain-lain. Itu dianalisis ya, dikaji. Setelah dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan fungsional, apa saja yang diinginkan user, didesain, dirancang, dibuat alur ceritanya. Ya.
Alur cerita dapat dibuat dalam bentuk flowchart ya untuk mempermudah. Ya, langkah ini ke sini, langkah ini menuju ke sini, langkah ini menuju ke sini. Ini dibuat alurnya ya dalam bentuk flowchart. Ya, dalam bentuk flowchart, kemudian mungkin juga dibuat dalam bentuk activity diagram, streamline, sehingga terjelas nanti ya aktor-aktor yang nanti terlibat dalam aplikasi itu. Ya. Selanjutnya mungkin buat use case diagramnya. Use case diagramnya dibuat sequence diagram. Selanjutnya dibuat juga rancangan tabel, dibuat juga rancangan desain mockup-nya, ya. Dibuat juga rancangan database-nya. Halo? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ketika sudah didesain, maka tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Implementasi itu apa? Mengembangkan aplikasi atau membuat aplikasi dalam bentuk pemrograman, coding. Desainnya itu di coding. Ibarat tadi bikin rumah itu sudah mulai pasang bata, pasang hai, pasang jendela, dan sebagainya. Ya, ketika implementasi di aplikasi itu apa? Adalah dengan melakukan coding, membuat aplikasi. Setelah itu jadi aplikasi, maka di testing dan maintenance. Ya. Dites berjalan atau tidak, ada debugnya atau tidak. Kemudian dipelihara. Itulah siklus pengembangan sistem informasi atau sistem development life cycle. Nah, di dalam skop SDLC ini terdapat beberapa macam metodologi pengembangan aplikasi. Ya. Nah, metode SDLC ini memiliki beberapa definisi. Ya, pertama menurut Alter tahun 1992 merupakan inisiasi pengembangan, implementasi, dan operasi serta perawatan. Inisiasi ya, perencanaan. Kemudian menurut Fabry dan Sweat tahun 1992, SDLC ini terdiri studi kelayakan, rencana awal, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Sedangkan menurut Hofer, Church, dan Francis 1998, ini merupakan identifikasi dan seleksi, inisiasi dan perencanaan proyek, analisis, perencanaan logis, perencanaan fisik, implementasi, dan perawatan. Ini banyak banget. Ya. Dan menurut Miklet tahun 1998, sistem development analysis merupakan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Nah, menurut Loudon tahun 1998, SDLC merupakan definisi project, studi sistem, desain, program instalasi, dan pasca instalasi. Nah, teman-teman, dari berbagai definisi SDLC yang ada ini, semuanya benar. Ya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Ini menurut para pakar. Namun kalau kita lihat yang lebih general dan umum serta mudah dipahami, yaitu menurut Middleton 1998, SDLC merupakan terdiri dari PADI, dikenal kita PADI, planning, analisis, desain, dan implementasi. PADI, perencanaan, analisis, desain itu perancangan, dan implementasi, atau dikenal dengan istilah PADI. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Iya, Pak. Pak. Menurut Middleton 1998 ini mudah kita pahami. Sistem development physical itu apa? Ya, PADI, ingatnya PADI. Sistem yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Tuh. Nah, di dalam metode sistem development life cycle itu sudah terbagi-bagi lagi, terpecah-pecah lagi ke dalam metodologi pengembangan sistem yang lebih spesifik. Nah, metodologi yang pertama adalah metodologi pengembangan sistem informasi dengan menggunakan model waterfall atau sequential atau metode air terjun. Ya. Sebentar, ini saya ada tamu.
Sebentar teman-teman, ada tamu sebentar ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah, Bang. Ya, mohon maaf tadi ada tamu. Sudah selesai. Ya. Jadi di dalam metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall itu model pengembangan aplikasinya dilakukan secara step by step. Ya, dimulai dari analisis sistem, desain sistem, implementasi sampai dengan maintenance. Ya. Nah, di dalam di dalam analisis sistem itu banyak hal-hal yang harus dikaji. Anu Bu Linda, dikirim Bu Sarah, anu RPS-nya dibagi-bagi. Halo? Oke, mohon maaf iklan. Ya, analisis sistem. Ada studi kelayakan, kemudian analisis tadi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu diteruskan dengan desain sistem. Ya, desain sistem itu terdiri dari perancangan konseptual, ya, mulai dari flowchart, kemudian masuk pada perancangan UML, ya, Unified Modeling Language, yang terdiri dari use case diagram, class diagram, sequence diagram, ya, entitas relationship diagram, banyak yang lain. Nah, setelah itu dibuat, maka tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi sistem itu terdiri dari coding, ya, pembuatan program dan pengujian aplikasi. Ya. Selanjutnya juga ada konversi. Nah, setelah itu operasi dan pemeliharaan. Nah, dilakukan step by step. Ya. Ketika pada saat membuat program ternyata ada yang keliru atau tidak sesuai, maka dia akan kembali ke desainnya. Ya. Desain perancangannya bagaimana, sudah sesuai atau belum? Gitu. Ya. Desain rancangannya apa sudah sesuai atau belum? Kalau belum selesai, diperbaiki di desainnya. Setelah itu diteruskan lagi untuk coding. Nah, apabila pada saat tahap desain itu ternyata ada kekeliruan di studi analisisnya, kelayakannya, maka kembali ke analisis. User itu kebutuhannya kayak apa sih sebetulnya? Ya. Ketika analisisnya sudah oke, baru didesain lagi. Setelah didesain, baru ke program lagi. Jadi bertahap, tidak dilakukan secara loncat-loncat. Ketika kembali juga bertahap, ya. Misalkan pada saat program terjadi kekeliruan, maka tidak langsung serta-merta balik ke analisis sistem, tapi ke desain dulu. Barangkali desainnya yang keliru. Ya. Kalau ternyata desain yang keliru, terus diperbaiki, ya sudah ke program lagi. Tetapi ketika didesain itu benar dan tidak ada kekeliruan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka kembali lagi ke analisis sistem. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, alhamdulillah bisa ya. Cuman ini kelihatannya masih banyak banget materi. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok, teman-teman? Besok hari Rabu apa Kamis adanya? Ini saya kasih materinya saja dulu ya. Kamis, Pak. Kamis ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan Kamis saja ya. Ini kebetulan saya mau bahas usulan prodi baru dengan teman-teman dosen. Jadi kita mau nambahin prodi D4. Jadi kita lanjutkan besok saja ya, hari Kamis insya Allah. Jam berapa hari Kamis? Jam 1 ya, sama ya?
Jam 10-an, Pak. Oh, jam 10 ya. Nanti saya dikabarin saja. Saya kirim saja dulu materinya. Saya kirim aja semuanya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini apakah masuk semuanya? Iya, Pak. Masuk. Kecuali yang keluar ya. Oke, Pak. Yang keluar itu siapa sih? Tadi sudah saya kirim itu semuanya ya. Yang keluar itu Radi ya, Radi, Aditya, dan Andika ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ada 3 ya. Oke. Tadi. Aditya, Andika. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya rasa cukup nih. Kita lanjutkan pertemuan di hari Kamis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.